Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Sadikin dan teman-teman semuanya yang saya sayangi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Mega Utami. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan topik meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan membuka dengan tujuan pembelajaran. Untuk yang kedua, teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, perkembangan Islam dan kesultanan. Yang keempat, tokoh-tokoh penyebar Islam. Yang kelima, nilai-nilai keteladanan ulama. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, untuk pertama yakni ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 poin, yaitu poin pertama, meyakini bahwa penyebaran Islam di Indonesia adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meneladani kesederhanaan dan semangat mencari ilmu dari para ulama. Yang ketiga, menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Dan yang keempat, membuat bagian waktu timeline sejarah penyebaran Islam. Selanjutnya yakni ada teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, ada teori Gujarat, yaitu Islam datang melalui Gujarat. Yang kedua, teori Mekah, yaitu Islam datang langsung dari Mekah oleh para pedagang Arab. Yang ketiga, teori Persia, yaitu Islam berasal dari Persia dengan mazhab Syiah. Yang keempat, teori Cina, yaitu tokoh Islam di Jawa seperti Wali Songo memiliki keturunan Tionghoa. Yang kelima, tokoh teori maritim, yaitu Islam penyebar lewat jalur perdagangan laut sejak abad ke-7 Masehi. Selanjutnya yakni ada perkembangan Islam dan kesultanan. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama adalah Islam berkembang melalui pendirian kesultanan seperti Samudra, Pasai, dan Aceh. Poin yang kedua adalah banyak raja Hindu-Buddha masuk Islam untuk menyesuaikan diri dengan rakyat. Dan poin yang ketiga adalah kesultanan memainkan peran penting dalam memperkuat ajaran Islam. Selanjutnya yakni tokoh-tokoh penyebar Islam. Ada 7 tokoh ulama. Untuk yang pertama yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Tokoh yang kedua Sultan Ahmad dan Sultan Alauddin Riayat Shah. Yang ketiga Wali Songo. Yang keempat Sultan Alauddin. Yang kelima Datuk Tunggang Parangan. Yang keenam Sultan Zainal Abidin. Yang ketujuh ulama besar lainnya seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Mahfud Al-Tarmasi, dan Ahmad Khotib Sambas dan lain-lainnya. Dan selanjutnya kita memasuki nilai-nilai keteladanan ulama. Yang pertama yaitu sederhana atau hidup hemat dan dermawan. Yang kedua gigih dan berani atau semangat tinggi dalam berdakwah. Yang ketiga ilmu mendalam atau menguasai agama secara komprehensif. Yang keempat produktif berkarya, yaitu banyak menulis kitab atau mengajar. Yang selanjutnya sabar dan kuat, yaitu menghadapi rintangan dakwah. Yang selanjutnya toleran, yaitu menghargai budaya lokal dan perbedaan. Yang terakhir dakwah damai, yaitu mencontoh Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam dengan hikmah dan kasih sayang. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu penyebaran Islam di Indonesia berlangsung melalui dakwah damai, yaitu pendekatan budaya serta keteladanan akhlak mulia para ulama dan sultan. Mereka tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membangun pendidikan, budaya, dan masyarakat yang beradab. Nilai-nilai seperti kesadaran, kesabaran, keilmuan, dan toleransi menjadi kunci keberhasilan dakwah mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah, yaitu dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan
bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini menggambarkan prinsip dakwah yang dicontohkan oleh para ulama, yaitu mengajak dengan kebijaksanaan, pengajaran yang baik, dan sikap santun. Maka, generasi muda muslim masa kini diterapkan meneladani semangat dan mereka dalam menebar ilmu, menjaga akhlak, dan memberi manfaat bagi umat muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sajikan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat serta menambah wawasan kita bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.